Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Indra Prasetyo dengan NIM 21212110, perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama Anggunita Windiana Putri dengan NIM 2021212071, yang kedua Khotimah dengan NIM 2021212093, yang ketiga saya sendiri Muhammad Indra Prasetyo dengan NIM 21212110. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengertian, tujuan, dan asas-asas umum peradilan agama. Materi yang pertama akan saya sampaikan, yakni mengenai pengertian peradilan, peradilan agama, pengadilan, dan pengadilan agama. Peradilan merupakan tugas atau fungsi menegakkan hukum dan keadilan yang dibebankan kepada pengadilan. Peradilan adalah hal atau proses yang berlangsung di pengadilan dan berkaitan dengan tugas penyidikan, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan dan menetapkan hukum atau in concreto. Kata peradilan dibedakan dengan pengadilan, meskipun kedua kata ini memiliki akar kata yang sama, tapi karena imbuhannya berlainan, maka keduanya memiliki makna yang berbeda. Dalam istilah Inggris, peradilan itu dipadukan dengan kata judiciary, dan dalam bahasa Belanda dengan kata recurpat, yang maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Poin selanjutnya yaitu pengertian peradilan agama. Peradilan agama oleh Zaini Ahmad Nuh mengatakan bahwa peradilan agama adalah terjemahan dari kata Godsdienst rechtspraak. Dalam bahasa Belanda, Godsdienst artinya ibadah atau agama, sedangkan rechtspraak peradilan berarti peradilan, yaitu daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan dalam lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan. Poin selanjutnya, pengertian pengadilan. Berbeda dengan peradilan, pengadilan menurut bahasa adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili keputusan hakim ketika mengadili perkara, atau bangunan tempat mengadili perkara. Sedangkan pengadilan adalah lembaganya sendiri dengan perangkat pendukung yang ada di sana, dan ini bertumpu pada aspek administratif, finansial, organisatoris dalam rangka melaksanakan fungsinya. Poin selanjutnya, pengertian pengadilan agama. Pengadilan agama adalah salah satu dari peradilan negara Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan khusus yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, hanya untuk orang-orang yang beragama Islam. Subjudul selanjutnya, tujuan Undang-Undang Peradilan Agama dan asas-asasnya. Peradilan agama bertujuan untuk menerapkan dan menegakkan hukum demi keadilan dalam kasus-kasus tertentu di kalangan umat Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Dalam melaksanakan tugas-tugas peradilan, berpijak pada berbagai aspek yang dimiliki, yaitu yang pertama, asas personalitas keislaman. Asas personalitas keislaman adalah asas utama yang melekat pada Undang-Undang Peradilan Agama yang memberikan makna bahwa pihak yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan di lingkungan peradilan agama adalah hanya mereka yang beragama Islam. Selanjutnya akan dibawakan oleh B. Asas kebebasan. Asas ini dimiliki oleh setiap badan peradilan. Kebebasan di sini maksudnya tidak boleh ada pihak lain yang ikut campur tangan dalam penanganan suatu perkara oleh pengadilan atau majelis hakim. C. Asas tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak jelas. Asas ini diatur dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang bunyinya,
Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. D. Asas wajib mendamaikan. Hukum Islam menekankan penyelesaian sengketa melalui cara damai sebelum keputusan pengadilan. Karena keputusan pengadilan dapat menyebabkan kebencian yang mendalam bagi pihak yang kalah. Maka, hakim wajib mendamaikan sebelum diperiksa. Upaya perdamaian dalam peradilan agama sangat diperlukan, terutama dalam kasus perceraian karena syikok atau selisih rumah tangga. Kemudian asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini diatur oleh Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 yang bunyinya, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. F. Asas mengadili menurut hukum dan persamaan hak. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Asas ini disebut juga asas legalitas dan equality. G. Asas persidangan terbuka untuk umum. Persidangan dilakukan secara terbuka untuk umum dengan maksud agar proses pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ahli, barang bukti, dan terdakwa bisa dilihat oleh siapapun. Artinya tidak ada yang ditutup-tutupi ataupun kecurangan. Yang terakhir, asas peradilan dilakukan dengan cara hakim majelis. Dalam proses pemeriksaan perkara, harus dilakukan oleh majelis hakim dengan sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang. Apabila dalam keadaan mendesak, dapat dilakukan pemeriksaan oleh hakim tunggal, tetapi dengan izin dari Mahkamah Agung. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.